Ini kalau abang nggak bisa jelaskan saya tempuh ini. Silakan. Itu adalah anak-anak zina. Mau bukti nggak? Ini data saya kasih kamu. Sebentar. Video panjangnya yang mana? Semua orang Kristen itu adalah anak-anak zina. Mau bukti nggak? Ini data saya kasih kamu. Video mana? Jangan ambil potongan. Zina. Ini banyak videonya nih bos. Jangan ambil potongan, ambil video utuhnya. Semuanya berketurunan ke zina. Mau nggak? Aku tunjukkan. Kau itu anak zina. Zina mana? Coba bawa anak Nah, kecil. coba video panjangnya yang mana? Mau nggak? Aku tunjukkan buktinya. Angin tuh. Video panjangnya yang mana? Jangan ambil potongan video. Ini bukan ada beberapa video nih, ada banyak ini. Iya, maksud saya jangan ambil potongan video, ambil utuhnya. Sekarang saya tanya, ini argumentasi abang nggak? Iya, betul. Malam. Ya. Dari mana? Dari Ternate Oten. Iya, Katolik, Protestan. Protestan. Bisa buka kamera, Bang? Saya sudah kirim permintaan buka kamera, silakan. Saudara Sape. Halo. Akhirnya ada moderator datang. Wah, mantap sekali. Akhirnya. Iya, halo. Halo Bang Zuma. Iya, halo. Bisa buka kamera, silakan. Saya tunanetra Bang Zuma. Iya, bisa buka kamera, Tunanetra, Abang. jadi tidak bisa buka kamera. Oh ya. Saya tunanetra. Oke. Tidak bisa buka kamera. Oke. Iya. Iya. Oke, Abang. Masih sering ke gereja, Abang kita? Kalau tempat saya ke gereja kan jauh, dari rumah saya ke gereja kan jauh, jadi tidak bisa ke gereja karena kalau ke gereja itu kan mesti ada dampingi, jadi baru ke gereja. Kalau tidak ada dampingi kan terlalu sulit Bang Zuma. Oh iya benar juga, Abang ya. Kita bisa diskusi atau gimana? Diskusi atau enggak nih? Tapi saya mau bertanya sedikit boleh? Cuma saya hanya kasih waktu tidak sampai 1 menit saja. Kalau kalau teman-teman saya bilang kata Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus itu anak Allah. Tapi kalau saya sering mendengarkan saya sering mendengarkan dari firman-firman Muslim itu Qul huwallahu ahad itu kan dia punya artinya. Nanti saya sedikit hafal Qul huwallahu ahad itu. Jadi begini, Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan itu tidak ada peranakan dan Tuhan itu tidak ada anak dan Tuhan itu tidak ada peranakan. Tuhan itu kan Esa. Jadi Esa itu kan hanya satu. Tidak benar ada sekali. di anak dan tidak ada di peranakan. Betul. Saya sampaikan itu saja. Oke, selamat malam Bung Zuma. Malam, Abang. Boleh bertanya, Abangku? Saya boleh bertanya? Cuma itu saja. Iya. Ya, bagaimana? Berarti Yesus bukan Tuhan, Abang ya? Bukan Yesus bukan Tuhan. Kan Tuhan itu kan hanya satu saja. Kalau di dalam firman Muslim, saya baca Qul huwallahu ahad itu tadi, Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan itu tidak punya anak dan Tuhan itu tidak ada peranakan. Yang ada punya anak itu hanya Rasul dan Nabi saja. Halo, semangat malam. Semangat malam. Buka kamera boleh? Boleh. Silakan. Katolik, Protestan. Ya, namanya Kristen. Oke. Silakan buka kameranya, Bang. Oke, buka juga maskernya. Boleh. Jangan ribut dengan masker. Iya, biar sama-sama jelas kita lihat mulut kita. Enggak perlu.
Buka aja kameranya. Takut kau kan? Buka ke Iya. masker. Iya, takut. Jadi bencong aja lah kau udah. Emosi dia. Masih. Buka kamera. Buka kamera. Buka dulu maskermu. Berani nggak kau? Buka kamera dong. Bilang aja kau takut buka masker. Iya, takut buka masker. Kena virus nanti dari napasmu mulai lewat HP. Setan aja. Napasmu, masalahnya napasmu bau babi. Kau bau tai. Mulutmu. Napasmu bau babi, bau anjing napasmu, kawan. Bau Muhammad. Kau kan makan babi, jadi Kau makan napasmu Teh pasti bau anjing. Kau makan Teh Muhammad, bau. Kau kan makan babi ya napasmu bau babi lah. Kau makan Teh Muhammad, bau lah. Iya kan, makan anjing ya napasmu bau anjing lah. Kau ada kuncing unta kau. Nggak sadar kau minum. Iya kan, Kau bener nggak? nggak sadar mau minum kuncing Iya kan? unta. Makan babi, iya kan? Makan babi, berarti napasmu bau babi, bener nggak? Makan anjing, napasmu bau anjing, iya kan? Betul nggak? Iya, iya dong. Coba kau mulutmu. Makan babi, iya napas bau babi, keringat bau babi, makan anjing, keringat bau anjing, kan bener nggak? Masalah generasi. Masker perempuan. Halo, semangat malam. Takut kau kan? Takut kau kan? Kau maskermu. Semangat malam. Dari mana? Takut Katolik? kau kan? Protestan? Russia. Hah? Russia. Buka Yo, maskermu. Russia. Apa? Maskermu buka. Makan babi. Alamak. Kamu makan tai. Kamu makan tai. Makan babi. Oh, makan babi. Kamu makan tai. Oh, makan babi. Iya. Pantas kau cuma ya tinggal buka masker. Babi Kamu itu kan tai. makan tai-nya sendiri. Habis itu kau makan lagi. Cuma ya buka aja masker. Seluruh binatang yang paling kotor di muka bumi ini Adalah itu kau. adalah babi. Kenapa Tuhan Yang paling menciptakan kotor, babi? manusia yang paling kotor di dunia adalah Sejarahnya si itu mayat. karena Bahtera Nuh di atas kapal Nuh, Yang dia takut makan di semua dunia- kotoran. Babi Yang pakai kotor di Tuhan dunia ini adalah si mayat sebagai pakai masker. pelahap sampah kotoran. Semua kotoran yang ada Yang di atas paling kotor Bahtera di Nuh, di dunia kapal ini Nuh itu adalah tainya si mayat binatang dimakan pakai sama babi. masker. Giginya ompong. Kayak anak-anak kau si mayat. Kasihan. Anak-anak kau Binatang yang paling menjijikan dimasukkan ke dalam tubuhnya tiap hari. adalah si mayat. Anjing binatang yang menjijikan dimasukkan ke dalam Adalah tubuhnya. si mayat. Kita umat Islam menyimpan di Manusia yang halaman paling rumah dijijikan aja adalah si jijik. mayat yang Dia pakai boro-boro masker. di halaman rumah dimasukkan ke dalam perut. Gila. Manusia Dalam yang paling perut. dijijikan dalam si Bagi mayat disimpan pakai dalam masker. perutnya, teman-teman. Binatang yang sangat menjijikan dimasukkan ke dalam perutnya. Wih, mantap kali. Bah. Manusia yang paling dijijikan adalah si mayat. Betul. Kasihan kali, Bah. Niat Manusia yang hati paling ingin dijijikan menghina, di dunia ini adalah tapi si ternyata mayat dalam tubuhnya pakai penuh masker. penuh babi Bau dalam tai. tubuhnya. Aduh. Ini binatang yang paling menjijikkan ada di dalam tubuhnya. Emosi dia. Kita mendengarkan namanya saja jijik. Dia malah simpan dalam perutnya. Benar-benar lah. Halo, semangat malam. Halo. Malam Bang Suma. Malam juga. Malam Bang Suma. Mau tanya nih. Katolik Protestan? Katolik Bang. Iya. Silakan buka kamera. Aduh nggak bisa apa Bang? Kameranya nih. Iya. Belum bisa kayaknya nih.
Oke. Saya mau tanya aja bang, mau tanya aja bang. Kita tunggu yang buka kamera dulu abang ya. Nanti abang di sesi terakhir aja nanti ketika 2 jam mau kiamat baru naik lagi. Iya. Selamat malam. Katolik Protestan bang. Katolik. Silakan abang buka kamera. Kita Ini diskusi nggak pelan-pelan. nggak bisa dibuka kamera. Saya udah kirim bang, tinggal diterima aja. Silakan. Kita pemula ini. Iya, tadi saya udah kirim permintaan buka kamera dan tinggal dipencet sama abang. Itu sudah bisa. Silakan. Ya. Oke. Halo. Iya, halo silakan. Iya. 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 Iya mau tanya Siap. Bapak Juma. Iya. Buka kamera bang. Iya itu sudah. Belum, simpan. Waduh. Silakan bang. Iya. Oke. Mau tanya. Siap. Ini Islam kan sering mengklaim bahwa Yesus tidak pernah disalib. Iya. Nah, Nabi Isa. diserupakan langsung diselamatkan oleh Allah, langsung naik ke atas Iya. ke surga lewat genteng gitu. Iya. Nah, itu siapa yang menyaksikan dari orang abad ke-7 terkait kejadian tersebut? Kira-kira siapa? Pencipta langit dan bumi yang mengabarkan itu kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau juga yang siapa? Orang abad ke-7 kita tahu kan Islam ini kan 700 tahun kemudian. Iya, informasinya dari mana itu ke Nabi Muhammad? Iya betul, siapa orang abad ke-7 yang turun ke abad ke-1 atau abad ke-2 gitu? Abang punya siapa? kuping, abang punya kuping kan ya? Kira-kira siapa? Abang punya kuping nggak? Ya, punya dong saya manusia. Dengarkan saya kalau anda punya kuping. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak melakukan penyelidikan. Tidak seperti Lukas melakukan penyelidikan. Ya siapa yang memberitahu dia? Siapa? Dengarkan saya. Pencipta langit dan bumi itu maha melihat, maha menyaksikan. Beliau Adakah yang ayatnya di dalam Al-Quran? beliau kemudian yang menyatakan hal itu kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Adakah ayatnya? tentang kejadian tersebut. Adakah ayatnya di dalam Al-Quran? Jadi Itu. apa? Jadi Itu apa yang saya tanyakan? Jadi apa yang diceritakan kemudian? Mana wajahnya bang ini? Bisa dilihat wajahnya kah? Ini. Iya, Udah, wajahnya. Udah buka Wajahnya. kamera ini saya. Iya, wajahnya mana? Tanda-tanda penghujat itu begitu. Loh, tanda-tanda. Mana penghujat. wajahnya? Belum apa-apa udah ngomong penghujat. Iya, wajahnya mana Saya kan orang? tanya. Iya, wajahnya mana? Wajahnya. Ini sudah buka kamera. Masa ini. wajahnya itu kotak? Ini sudah buka kamera. Mana ada buka kamera begitu? Buka wajahnya. Saya tanya, siapa orang abad ke-7 yang menyaksikan itu? Itu aja simpel. Oke. Rujukan Ya, dari Al-Quran, jadi- bukan dari rujukan kitab lain. Jadi tidak Rujukan dari ada. Al-Quran. Ada punya kuping kan ya? Ya punya. Oke. Kan udah Dengarkan. bilang udah punya kuping. Ya, dengarkan kalau begitu, dengar. Al-Quran itu wahyu dari langit yang diwahyukan oleh pencipta langit dan bumi kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang disaksikan oleh pencipta langit dan bumi itu disampaikan kepada beliau Nabi Muhammad. In huwa illa wahyu yuha. dalam Al-Quran? Ada. Itu yang saya tanya. Iya, Ali Imran ayat 44. Di situ dikatakan, Gimana? itulah sebagian salika min amba'il gaibi nuhihi ilaik. Itulah sebagian berita gaib yang aku wahyukan kepadamu terkait dengan Isa, Berita gaib apa? terkait
terkait dengan Nabi Isa, terkait dengan ibunya. Iya. Itulah yang aku beritakan kepadamu, bahwa nabiku Nabi Isa itu tidak disalibkan, tidak dibunuh, melainkan aku angkat langsung ke langit. Tidak dibunuh, tetapi aku angkat langsung utusanku itu ke langit. Itu sudah selesai. Saya balik nanya, siapa yang bersaksi ke Lukas kalau Yesus itu terangkat ke langit? Langit terbelah dan Lukas melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Siapa yang menjadi saksi di situ memberitakan ke Lukas, sementara Lukas tidak hadir pada saat kejadian. Silakan. Tuh, apalagi Muhammad. Loh, tadi kan Allah yang menjadi saksi. Kan Allah. Kemudian. Ya kan sudah kubaca tadi. Kan pencipta langit dan bumi. Ada nih. Lucu Loh. Anda ini. Makanya aku bilang Muhammad aja Anda punya kuping tidak? Punya katanya. Sekarang yang tadi yang menjadi saksi siapa di Al-Quran? Siapa yang menjadi saksi tadi di Al-Quran? 700 tahun kemudian. Siapa yang menjadi saksi? Siapa yang menjadi saksi? Berita gaib aja mulai blow on. Nah, Kan mulai Anda blow yang on. mulai ngeles. Mulai blow on. Mulai blow on. Sekarang Lukas di abad pertama, pertanyaan saya saya. jawab dulu itu pertanyaan saya. Kan sudah ku jawab. Iya, mana ayatnya itu? Adakah di situ berita Ali tentang Isa Imran. Al-Masih? Ada. Tentang Yesus, ada. Ali Imran. Iya, ayat rujukannya 44. dari mana dia? Rujukannya dia dari mana? Dari mana? Pencipta langit dan bumi. Tega-teganya aku lagi ngomong sama dia. Dia pergi begitu saja. Itulah ciri-ciri orang Kristen. Blow on, otaknya otak babi. Otak babi. Giliran diterangkan tentang Al-Quran, Nabi Muhammad tidak hadir di situ. Ada pada saat berita itu sampai kepadanya. Oke, Nabi tidak. Artinya pemberitaan yang muncul itu berita gaib. Yang maha melihat, yang menyaksikan, memberitakan kepada Nabi Muhammad. Giliran saya tanya kepadanya bahwasanya siapa yang menjadi saksi kepada Lukas menceritakan tentang kejadian Yesus. Nangis, malah larinya ke Al-Quran. Minta ayat, dikasih ayat, ditolak. Ya itulah, mental babi ya gitu. Karakter asu memang begitu. Mau kayak mana lagi? Mental anjing bisanya cuma menggonggong kan teman-teman? Silakan. Apa? Hari ini Maria itu masih ibunya Yesus atau sudah hambanya Yesus dia? Dia kan selalu jadi ibunya. Wah, keren kali. Dia kan, Iya. Yesus kan anak-anak manusia. Jadi Yesus akan selamanya menjadi anak Maria. Betul. Sampai kapanpun. Ya memang Maria yang melahirkan Yesus. Oke. Berarti selama ini Kristen menyembah anak orang. Memang anak manusia. Yesus kan anak manusia. Iya, artinya Kristen ini adalah agama yang menyembah manusia. Iya, menyembah anak manusia. Yesus kan anak manusia. Iya, berarti Kristen ini penyembah manusia. Menyembah Tuhan yang jadi manusia. Saya ulang lagi. Jadi Kristen ini menyembah manusia. Menyembah Tuhan, menyembah manusia. Yesus kan manusia. Iya, berarti Kristen penyembah manusia. Betul. Penyembah manusia. Gimana menurut pandangan Tuhannya Yahudi orang-orang yang menyembah manusia selain dirinya? Yes, orang Yahudi nggak percaya dengan Yesus sebagai Tuhan. Iya, maksud saya pandangan Tuhannya Yahudi kepada orang-orang yang menyembah manusia itu gimana? Kan dikatakan, iya, jangan ada ilah lain di hadapanku. Ternyata Kristen membuat ilah dari manusia. Itu gimana itu? Yesus itu kan adalah Allahnya orang Yahudi yang datang dari manusia. Itu kan maunya Kristen.
Itu maunya Kristen. Masakan Tuhannya Yahudi adalah anaknya Maria? Jadi maumu, ya maunya Kristen. Maumu kan Yesus bukan Tuhan, itu kan maumu. Bukan mauku, saya ikuti maumu. Saya ikuti maumu. Kau sudah mengakui bahwa Tuhannya orang Kristen itu manusia, sudah. Iya kan? Cuman masalahnya agamamu itu mau diberitakan, mau menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut Kristus, kan begitu. Nah, kami tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena tidak masuk akal. Kan begitu. Akal orang itu memang nggak masuk. Iya, orang Yahudi gimana? Masuk akal nggak? Akal orang Yahudi pun nggak masuk. Ah, itu dia makanya. Sekarang coba masuk akal nggak itu? Masuk akal nggak? Ya, bagaimana nggak masuk akalnya kalau akalnya sudah mati? Akal kalian kan sudah mati. Buktinya kami banyak menciptakan teknologi. Bukan itu larinya, bukan ke situ larinya. Ini kita berbicara mengenai Tuhan. Kalau mengenai teknologi, itu manusia. Dengar. Kristen lebih banyak menggunakan akal daripada negara-negara Islam. Oh ya sudah, sekarang coba terangkan berdasarkan akal manusia melahirkan pencipta. Silakan. Coba berdasarkan akal. Manusia melahirkan ciptaannya. Coba. Gak apa-apa masuk akal. Ya coba terangkan bagaimana cara yang bisa masuk akal. Gimana ceritanya? Coba. Paham? Yesus adalah bukti nyata Tuhan yang datang ke dunia. Iya, bukan itu, katanya Anda berakal dalam hal ini. Tolong tunjukkan bagaimana akal Anda bekerja. Manusia Maria, ciptaan Elohim, melahirkan Elohim. Itu gimana? Coba terangkan ke kita. 2000 tahun yang lalu Maria melahirkan Yesus. Iya, kalau itu kita tahu. Kami orang Muslim tahu. Yang kami ingin tahu dari Anda, dari akal Anda ini, Elohim pencipta langit dan bumi yang bukan manusia, bukan anak manusia, menjadi manusia, dilahirkan ciptaannya sendiri benar Maria. Coba jelaskan ke kami, gimana itu? Oh iya. Tuhan kan maha kuasa, Elohim kan maha kuasa. Alamak. Katanya masuk akal. Coba terangkan bagaimana bisa akalmu menerima pencipta langit dan bumi yang bukan manusia dan bukan anak manusia, yang tidak serupa dengan manusia, kok di dalam agama Kristen tiba-tiba menjadi manusia dan menjadi anak manusia dan dilahirkan oleh manusia, dibunuh oleh manusia, itu gimana ceritanya? Coba jelaskan ke kami. Ya, seperti udah tertulis di Alkitab. Loh, berarti nggak pakai akal. Berarti nggak pakai akal. Kenapa nggak pakai akal ini? Ya makanya kalau pakai akal terangkan. Coba, pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan manusia, bukan anak manusia, bukan manusia dan bukan anak manusia. Titik, itu dalil. Nah, muncul Kristen menabrak dalil. Maria adalah ciptaan Tuhan, melahirkan penciptanya. Tuh coba jelaskan melalui akal, silakan. Oke, pada perjanjian lama dikatakan ya Allah itu bukan manusia pada perjanjian lama. Bukan anak manusia. Di perjanjian lama ya memang Allah bukan anak manusia, bukan manusia. Di perjanjian baru dia datang sebagai manusia. Akalnya di mana di situ bekerja? Coba. Ya di situ akalnya. Di mana akalnya? Ya sekarang supaya masuk di akal, kau terangkan. Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk menjadi daging setelah aku. Coba, bagaimana Anda bisa menabrak dalil itu? Coba. Kau bilang gak masuk akal. Ini malaikat udah kenapa kalian bodoh kali? Malaikat ngomong dia hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Kristus itu apa? Kristus itu apa? Kristus, Mesias. Apa itu Kristus? Mesias itu apa? Yang diurapi. Siapa yang diurapi di situ? Yesus. Yesus itu apa? Yesus itu Mesias, Tuhan. Mesias itu apa? Yang diurapi. Iya, siapa yang diurapi di situ?
yang diurapi menjadi raja segala raja. Iya, itu siapa? Kambing, sapi, manusia atau apa? Bodoh kali kau. Ya manusia lah. Yesus kan Ya manusia. manusia. Yang saya tanya, sisi Tuhan. Ini kan manusia yang diurapi. Manusia yang diurapi. Ya iya, masuk akal. Pada hari ini terlahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan. Ya gak ada masalah di situ. Yang sekarang Kristus. ya Kristus itu kan manusia. Manusia yang diurapi. Manusia yang diurapi Tuhan. Benar enggak? Kau sambung-sambung. Manusia yang diurapi Tuhan. Betul enggak? Kok jadi kayak gitu? Kristus. Jadi apa? Ya, Kristus itu apa? Kristus itu manusia kan? Manusia yang diurapi Tuhan kan? Berarti Anda cuma mengakal-akali. Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Itu dulu. Melahirkan Tuhan. Melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Iya. Yesus itu Tuhan dan manusia. Dia melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Melahirkan Tuhan. Nah, di mana dalilnya dia melahirkan Tuhan? Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Nah, Kristus. Kristus. Silakan. Ya, ayat 11 itu. Ini baca kau dengan tegas. Hari ini, mulai 10 aja lah ya, biar komplit. Lalu, kata malaikat ini, malaikat, mulai 10 aja kita. Biar percayalah kepada malaikat itu, percayalah. Lalu kata malaikat itu, ada malaikat ngomong ini, kepada mereka ini gembala-gembala nih di Bethlehem ini. Iya. Jangan takut, katanya, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ini untuk seluruh bangsa Yesus ini, biar kau tahu, jangan kau ngarang-ngarang kau. Iya, bahwa seluruh bangsa hari ini besar. Dulu untuk seluruh bangsa. Untuk seluruh bangsa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, juru selamat, yaitu Kristus, ini ya. Ada, kalau di original teksnya ada komanya. Kau Kristus, Tuhan, ya, di kota Daud, titik. Oke. Tuhan di situ bahasa Yunaninya apa? Di situ udah, gak usah kita baca cerita. Jangan jadi penipu, jangan menjadi juru bicara setan untuk menyesatkan orang. Di situ Tuhan di situ original teksnya apa? Udah ini kita baca, kita baca. Jangan jadi juru bicaranya iblis. Di situ Tuhan original teksnya apa? Berarti ini nggak bener ini ya? Nggak bener. Berarti udah nggak usah lanjut diskusi lagi lah. Kalau nggak sekarang kau jujur. Original teksnya Tuhan di situ apa? Berarti referensi ini nggak laku, nggak ada guna lah. Ya, memang bukan firman Tuhan itu kitab penipuan. Sekarang saya tanya samamu, jujur sebagai manusia yang hidup di Nusantara ini makan tahu tempe, yang katanya anak Tuhan. Sekarang saya tanya samamu, original teksnya di situ Tuhan apa? Original teksnya aslinya di situ bahasa Yunaninya apa? Aku nggak ngerti ini kita baca yang ada aja ini. Nah, kalau itu salah berarti kau salah. Berarti salah ini. Iya, kalau itu salah berarti kau salah kan? Tunggu dulu. Berarti salah ini. Makanya tanya original teksnya supaya kita tetapkan salah atau benar. Kalau salah berarti gak ada guna diskusi ini kok kayak gini. Ya memang Kristen itu gak ada guna memang. Sekarang saya tanya sama sekarang kenapa kamu nggak mau jawab? Kenapa kamu nggak mau jawab? Itu kitabmu apa sudah sesuai dengan orinya atau tidak? Ini kan sudah diterjemahkan para ahli. Ya, berarti kau perpanjangan tangan setan. Supaya manusia bisa kau tipu menuhankan anak orang. Iya, sekarang kitabmu itu Tuhan di situ apa? Tuhan di situ siapa? Tuhan di situ bahasa aslinya apa? Bahasa aslinya apa? Iya.
Apa bahasa asli Tuhan? Iya, Kudus. saya tanya samamu, di situ tertulis apa aslinya? Nggak ada sama aku. Nggak ada bukunya aku. Buku Alkitab Indonesia ada sama aku. Katanya kau pintar, orang Kristen pintar. Kau bilang Orang-orang Kristen pintar-pintar, cerdas-cerdas. Giliran ditanya Bibelnya, begitu gayanya. aku nggak ngerti bahasa Ibrani. Bukan bahasa Ibrani, bahasa Yunani aja. Bahasa Yunani di... Iya, sekarang kenapa kamu nggak mau tahu di situ Tuhan? Mari kita bahas Bibel. Mari kita bahas Iya, pengajaran. sekarang kalau saya menghadapi anak-anak setan, saya harus luruskan. Jadi gini dia Juma. Kalau kau buka Quran, tentu kita Al-Quran kita pegang referensi, Alkitab pun referensi. Jangan Iya. aku nggak Sekarang kalau Anda menggunakan Bible, Anda melanti anak orang menjadi Tuhan dengan terjemahan yang keliru, terjemahan yang salah. Di mana otakmu gitu loh? Sabar aku dulu. Otakmu di mana gitu loh? Sabar. Otakmu yang kutanyakan, otakmu. Diskusi yang benar adalah syaratnya adalah aku nggak boleh bilang Al-Quranmu salah dan kau Ya pun nggak memang boleh nggak pernah bilang salah. Kalau salah saya salah. Katakan Al-Quran saya, kalau salah salah. Saya pun begitu. Itu diskusi ilmiah. kita data ini tetap menjadi data valid yang bisa kita bawa akan kalau kau bilang ini bohong Kalau valid, saya cuma bertanya ori teksnya kata Tuhan di situ apa? nggak ada tertulis nggak ada ori teks ini udah terjemahannya ini. Jadi ditulis itu dalam bahasa Indonesia awalnya. Ya ini kan terjemahannya ini. Iya, aslinya apa? Jadi nggak usah kita masuk ke ori, masuk ke sini. Itulah yang saya katakan, kamu ini juru bicaranya Bahasa iblis. Indonesia aja cuma bahasa Indonesia aja. Orang kau lantik jadi Tuhan, padahal di situ Tuhan. Apalagi original. Di situ Tuhan, bukan Tuhan. Tapi karena kamu itu juru bicara iblis untuk menyesatkan banyak orang, kau ngotot, nggak mau tahu, yang penting Tuhan. Itulah penyesat. Jadi kaulah guru palsu. Kok guru palsu sekarang jujur? Ori teksnya di situ apa? Sekarang buktikan. Woi Victor, mana buktinya aku guru palsu? Kau guru palsu adalah kau mengajari Kristen padahal kau bukan ahli bidang Kristen. Kau bukan orang sekarang Kristen. Sebagai orang Kristen saya tanya samamu, apa ori teksnya kitabmu di situ? Tuhan. Ya itulah kau bodoh, bahlul namanya. Itu namanya tolol. Bahlul. Kampret. Kau guru palsu. Kau ajari Kok guru Kristen palsu? padahal kau Islam. Saya Islam, tanya tapi kau samamu. jadi Kristen apa? Iya, Dari karena mana kau saya pandai-pandai waras. Kristen? Karena saya waras. Saya waras. Kau Islam mengajari kekristenan, kau guru palsu. Ya, bukan guru palsu. Justru saya meluruskan kepalsuan imanmu. Aku Kristen, kalau aku mengajari Islam, aku guru palsu. Ya enggak dong, karena kau tidak punya kapasitas ngajarin saya. Aku Kristen. Kuterangkan, aku ajar-ajari ke Islam. Nggak bisa disiplin ilmumu nggak sampai kepada Al-Quran. Karena aku Kristen mengajari Islam pasti aku guru palsu. Kalau kau ajarkan saya Islam, kau wajib hukumnya mengajarkan saya ori teks kitabku. Tak perlu. Aku nggak Kok akan tak mengajari perlu? Islam untuk apa aku mengajari Islam? Tidak bisa. Asal usul agama kita itu dari kitab yang kita anut, original teksnya, bukan terjemahannya. Kalau kau ingin mengajarkan saya Islam, ajarkan saya Islam melalui kitabku yang asli. Jangan kayak Edis. Kau tidak perlu pula kau ini. Gimana kau bisa menjelaskan Islam? Kalau kau membaca kitabnya Islam saja tidak bisa. Kau bisa mengajarkan Islam kalau kau bisa baca kitabnya Islam. Begitu juga kitabmu, dengan mudah kau dihancurkan karena kitabmu aslinya beda, terjemahannya beda. Karena tujuan agamamu memang untuk menyesatkan, bukan untuk menyelamatkan. Loh, di mana otak kau? Kalau agamamu itu, dengar, kalau tujuan kamu punya agama diangkat atau dijadikan, disebarkan untuk menyelamatkan manusia, tidak mungkin disalahartikan ori teks, yang nggak mungkin. Makanya kau jijik dengan ori teks kitabmu. Kenapa kau jijik dengan kitabmu yang asli?
Enakkan kamu. Ada lagi kitab bahasa Batak Juma. Bukan hanya bahasa Indonesia. Kami itu terjemahkan ke semua. Siapa yang macet? Kawannya Udah. Kau dibawa aja. Kau itu nggak ada ilmu. Kau yang Pening aku bicara sama orang bodoh yang sombong. Tolol bodoh. Ngapain ku bertahan? Diskusi sama orang blow on. Wifi-nya nyala. Kok bisa? Kok bisa ya? Halo, semangat malam. Halo. Iya, malam bang. Malam juga. Halo. 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 Semangat malam. Selamat malam. Kok halo-halo terus? Bicaralah. Tunggu dulu. Katolik Protestan. Tadi kan permasalahannya itu tentang Tuhan. Iya, Katolik atau Protestan? Berpandai. Jangan acara Muhammad aja terus kau apa? Katolik atau Protestan? Protestan. Nah, buka kameranya. Jangan santai, relax. Berat. Gimana ini nggak bisa nyalakan kamera ini? Biar kau tahu ya, gimana cara mempertahankan? Buka kameranya dulu bang. Jangan sok tahu, buka dulu kameranya. Buka kamera. Tunggu dulu. Lagi apa ini? Terlalu banyak babi itu, makanya nggak bisa kamera dibuka. Nah, kalau hidup ini nggak ada tentang makanan, tai aja pun kau makan nggak apa-apa. Oh itu di agamamu boleh makan tai. Iya, nggak jijik. Tapi kalau ngomong kotor kau, ya jijik lah. Iya, jadi boleh makan tai di agamamu. Ya, kalau makan tai kau, aku belum tentu jijik samamu, biar mengerti. Iya, kan ku tanya, aku biar kalau kau baik-baiknya aku cakap tanya. kotor kayak tadi, saya jijik. Bisa nggak lebih dari makan tai tai kau. di agamamu? Jangan bisa makan tolong tai? tentang hidup ini. Di agamamu bisa makan tai? Ku tanya lo, serius lo ku tanya. Di agamamu bisa makan tai? Ditanya malah diam. Tunggu dulu ya teman-teman, sabar. Saya perbaiki YouTube-nya dulu. Tadi tiba-tiba aja wifi-nya mati.
Ya, gitu dong. Itu mukamu sudah muka kayak muka tai. Kebanyakan makan tai mungkin. Jangan emosi lah. Kan di agamamu kan memang diajarkan. Segala sesuatu halal, bukannya masuk ke dalam mulut itu haram. Berarti kalau masukkan tai boleh. Dosa marah. Gitu bosku. Anak orang aja bisa kau sembah kok. Kau pun Gak usah emosi. Kan agamamu memang begitu. Kan begitu memang agamamu. Segala sesuatu boleh kan? Segala sesuatu boleh kan? Iya kan? Benar kau ya? pernah udah kau tahu cara mempertuhankan kan? Aku pun udah tahu. Kau di dalam hidup ini udah pernah kau dipertuhankan. Siapa yang bikin mempertuhankan kau? Bapakmu sama mamamu. Tolol. Apa waktu enggak berdosa kau? Waktu enggak berdosa kau, semua permintaanmu dituruti. Coba, gitu kan cara mempertuhankan kan sama kan? Ibaratkan tarik cara mempertuhankan itu, cari ke dalam hidupmu. Itunya tuh. Aku nggak sekolah, aku tamat SD, aku biar kau tahu. Oh, pantasan aja. Ya, bisa kau situ. Masuk. Pantasan kau gitu. Ternyata kau tamat SD rupanya ya. Rasanya kau blow on. Satu-satu aja, jangan langsung dinaikkan yang lain. Waduh. Halo semua. Halo juga. Kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi. Buka kameranya. Ya. Buka kamera bang. Oke, udah. Siap. Bagaimana? Apa yang kita bahas? Tuhanmu atau Tuhanku? Ya, kita sedang membahas Tuhanmu dengan nabiku. Iya, Tuhanmu lah. Kalau Tuhanku, apa bedanya? Enggak lah, beda lah. Tuhanmu beda dengan Tuhanku. Iya, pastilah. Tuhanmu anaknya orang. Tuhanku berwujud. Tuhanmu gimana? Wujudmu, Tuhanmu apa? Wujud Tuhanmu? Roh dan manusia. Oh gitu. Tuhanmu? Kalau tidak serupa dengan Tuhanmu manusia. Enggak, wujud Tuhanmu gimana? Tidak serupa dengan manusia. Kan? Ya, wujudnya apa? Tidak serupa. Tidak serupa berwujud dengan tidak. Tidak serupa jangan dengan kayak anak-anak lah. Jawabanmu jangan seperti orang bodoh lah. Kau kenapa naik emosi? Kenapa kau naik emosi? Kenapa? Enggak emosi, berwujud tidak. Karena kebanyakan makan babi ya? Iya, enak lah. Iya. Atau karena kau anak-anak lonte sampai kau naik-naik sini emosi. Santai aja nah bicara, kita diskusi pelan-pelan. Jangan karena kau dilahirkan lonte, kau naik-naik komalnya orang emosi. Santai aja. Santai, relax. Ya, lonte gimana? Gimana lonte? Tuhanmu gimana? Berwujud tidak? Berwujud tidak? Diskusi lah kita baik-baik. Jangan kau emosi. Ya, berdiskusi. Kenapa emosi? Kau emosi. Itu kau naik emosi. Biar saya hajar kau malam ini dulu. Boleh anak lonte ini mau menghajar. Seperti dihajar si Edis. No. Kau kan pernah lari waktu kita debatkan. Lari. Itu dia. Coba sekarang wujud Tuhanmu gimana? Masuk ke tema kita, masuk ke tema. Oke? Oke. Nah, jadi di dalam Islam, Nabi kami Isa lahir dan berbakti kepada ibunya, kan gitu. Nah, ibunya siapa? Nama ibunya Maryam. Oke? Saudaranya siapa? Saudaranya siapa? Maryam. Terus kemudian saudara Maryam. Tunggu dulu, sabar dulu. Jelaskan dulu biar saya sabar dulu. Sedangkan muncul agama politeisme dari barat yang didirikan oleh kerajaan Romawi bernama Katolik di luar agama Yahudi. Melantik anak orang menjadi dewa mereka, kan gitu.
Dewa agnostos theos yang mereka sembah, mereka ganti namanya menjadi Yesus Kristus. Sehingga Kristen belakangan menganggap Yesus Kristus yang mereka sembah itu adalah anak Maria, kan gitu. Nah, muncul masalah di sini ketika anaknya orang kau lantik menjadi dewa. Oke? Pertanyaannya muncul, sampai kapan Maria menjadi ibunya Yesus? Karena sudah kau lantik menjadi dewa tuh. Maka anak Maria ini sekarang statusnya apa ketika anaknya kau lantik jadi dewa? Dia masih menjadi ibunya si dewa Yesus atau gimana? Coba kau terangkan ke saya, silakan. Jangan emosi tapi ya. Kelihatan wajahmu itu emosian. Silakan. Buka mulutmu itu. Itu mic-mu itu buka. Bodoh kali kau jadi orang. Buka itu mic-mu, buka. Oke. Jawab. Nah, jadi Maryam saudara Harun ya? Oh? Jadi Saudara Harun, tidak salah. Yesus anak Daud. Yesus anak Daud. Berarti Daud itu nonotnya panjang. Nonotnya panjang itu, nonotnya Daud tembus sampai ke Maria di abad pertama. Sampai ke gitu. anak hidup. Daud bukan pedofil. Udah kau binatang, anak lonte kau dibawa. Kau pikir kau mau diskusi. Bahlul ditanya naik emosi di sini. Kau pikir kau ada yang takut samamu? Kita mau berdiskusi baik-baik. Diskusi baik-baik kita. Malah dia naik ke sini emosian. Bahas Tuhanku dengan Tuhanmu nggak level. Ngapain bahas Tuhanku dengan level Tuhanmu yang adalah dewa? Yang dari anak orang kau mau selevelkan dengan Tuhanku, ya nggak nyambung lah. Tuhanmu itu setara dengan nabiku. Itu baru betul. Moderator nggak ada ya? Baiklah. Tidurlah, selamat malam. Halo? Halo, semangat malam. Halo? Semangat malam. Halo, Assalamualaikum Mas Zuma. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Bang Zuma? Enggak. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo saudara Akigawa Suripto. Semangat malam. Banyak kali pengganggu, bah. Pengganggunya dari Islam sendiri pun. Semangat malam. Ganggu aja terus. Ganggu aja terus. Sampainya menghilang akun ini dari kalian. Ganggu terus. Ini musuh saya, ada 2 di sini musuh saya. Semangat malam.
Halo? Ganggu aja terus sampai kalian bosan. Kalian itu sudah membantu Kristen untuk menghentikan saya jadi apologet. Halo, selamat malam. Halo. Musuh kita ada dua ini, dua kelompok dari internal Islam sendiri dan juga dari Oten. Kita harus ekstra sabar, teman-teman. Semangat malam. Nah, kan? Ya. Hancur sudah ini. Kesabaran itu ada batasnya, kawan-kawan. Bisa sabar kali pun, udah sabar kali. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Kan diam, ngerjain kita kan? Bagus. Komal-komal lain jadi besar karena mereka dihargai. Komalnya dihargai sama teman-teman yang hadir di sana. Semangat malam. Pasukan-pasukan orang kampung. Halo, semangat malam. Karir kita jadi apologet dihentikan sendiri oleh sesama muslim. Ini saya berpikir bubar dari dunia apologet kalau begini. Mending jadi artis aja kayaknya. Karena pada mau masuk, mau pansos semua, mau dikenal semua tuh. Nah, mengganggu aja kan? Tengok ya. Dinaikkan, habis itu kabur. Mengganggu aja. Cobalah. Halo, semangat malam. Ini tengok aja tuh, mau dilihat tuh, akunku naik lo di atas, kayak gitu aja. Halo, semangat malam. Halo. Enggak kasihan apa? Aku udah sendiri di sini, tidak ada moderator dari tadi. Apa enggak kasihan kita di sini? Gak ada perasaan rupanya. Halo, abangku Zuma. Halo juga, dari Katolik Protestan, abang. Katolik. Bisa buka kamera, silakan. Katanya abang, saya nggak bisa. Nanti sebentar katanya. Terakhir. Apanya tuh? Karena belum bisa buka. Karena belum bisa buka kameranya, bang. Oke, bintang.
Oke. Mending saya diskusi dengan Oten meskipun tidak buka kamera daripada saya capek naikkan orang-orang ngeyel, orang-orang tak berotak. Ya, lanjut. Tema saya boleh nggak kita bahas? Maryam Jadi 32. Jadi pas di bawah jangan pernah ketik turun ya. Ku blokir kalau ngetik turun. Ya, daripada saya harus menaikkan satu-satu orang Islam, capek saya. Mending saya diskusi meskipun tidak buka kamera. Benar. Itu nyiksa saya namanya itu. Kalian nuntut buka kamera, tapi kalian juga yang minta naik. Habis itu begitu naik diam. Mending saya diskusi kan? Kan butuh suara. Mukanya pun tidak ganteng-ganteng amat, nggak cantik-cantik amat. Daripada saya naikkan kalian sapa-sapa kayak kurang kerjaan. Ayo lanjut Bang. Ya Bang Zuma, gini mau tanya Bang. Iya, silakan. Apa tadi nih yang di ngomong sama Bapak tadi? Siap. Silakan. Itu yang di ngomong Ketik sama turun Bapak saya tadi blokir. Enggak ku tawar-tawar. Coba aja bilang turun. yang di ngomong Langsung ku blokir. sama Bapak, yang ngomong sama Bapak tadi itu Yang si gila itu. si gila gimana Bang? Ya gila lah dia. Orang tua itu Bang. Naik diskusi kok dia ngamuk-ngamuk dia di sini. Ya, tema saya ini loh Bang. Tema kita ini tolong kita bahas. Memangnya mamanya Maria, Ibu Bunda Maria punya anak sama apa tadi? Tuhan Yesus ya? Iya, Maria punya anak namanya Yesus. Datang Kristen melantiknya menjadi Tuhan gitu loh. Saya kira Yesus itu firman Tuhan Bang, yang diturunkan dari Allah Bapa. Yesus itu firman Tuhan. Iya, Yesus itu bukan perkataan. Yesus itu bukan perkataan. Yesus itu manusia yang diutus oleh Tuhan dengan cara berfirman. Bahwa tidak Bang. Gimana? Yesus itu kan firman yang hidup. Tuhan itu kan satu saja Bapa di surga, hanya satu saja Tuhan Bang. Nah, Setahu kita sih. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kan berarti Allah Bapa. Bapa itu dia sudah yang ada yang firman Tuhan, yang dikasih firman itu menjadi wujud manusia sih. Saya tahu Maksudnya Tuhan merubah wujud menjadi manusia. Bukan firmannya. Iya kan kalau firmannya segala sesuatu di bumi ini kan itu firmannya. Ya maksudnya Allah Bapa itu kan turunkan firman ini jadi wujud manusia nih di dalam rahimnya yang kudus Ibu Bunda Maria nih. Iya. Tahu saya sih. Iya. Tuhan berfirman hamil. Lahirkan seorang anak. Nah, sekarang permasalahannya anak yang dilahirkan ini dituhankan oleh orang-orang barat. Masuk ke Indonesia kalian ikut-ikutan. Padahal dia hanyalah manusia. Gitu loh. Kan gini Bang, setiap untuk Kristen Katolik kan sudah diterjemahkan untuk di seluruh dunia kan semua sesuai bahasa masing-masing sih. Iya, bukan dalam itu. Kitabnya masing-masing. Coba didudukkan dulu. Yesus ini apa dalam posisi iman saudara? Pencipta langit dan bumi kah atau ciptaan? Pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Yesus. Allah Bapa sih. Bukan Yesus. Yesus itu kan firman yang hidup juga Bang. Iya, makanya yang hidup. Pertanyaannya Yesus ini pencipta atau ciptaan?
Yesus, maksudnya ini kan satu nih bang kan satu nih. Tuhan ini hanya satu saja nih. Saya tahu. Berarti Yesus sih, ciptaan kan? Yesus ciptaan. Itu nih bagaimana ya maksudnya? Aduh, saya ini kan maaf ya bang, saya ini kurang paham juga sih. Iya kan kalau satu Tuhan berarti di luar Tuhan bukan Tuhan karena cuma satu. Yesus kan di luar Tuhan. Yesus itu di luar Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Kan gitu. Dia kan firman toh, firman Tuhan yang hidup. Dia firman yang hidup. Apa masalahnya? Oke dia firman, firman. Pertanyaannya, Yesus yang adalah firman, apakah ciptaan atau pencipta? Kan katanya Tuhan itu cuma satu, Kang. Iya benar bang. Nah Yesus ini ciptaan atau pencipta? Pencipta kayaknya. Nah berarti kalau dia pencipta, Maria melahirkan pencipta gitu? Bukan gitu maksudnya bang. Maksudnya gimana ya maksudnya nih? Kan jadi maksud Tuhan kan satu. Tuhan satu. Nah, Tuhan yang satu ini masuk ke dalam perut Maria. Bukan Tuhan yang satu gitu bang. Maksudnya itu firman yang hidup begitu dia. Jadi daging begitu. Iya firman ini posisinya apa? Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, dia sudah Tuhan bang. Satu saja dia. Dia sudah itu Allah Bapa itu. Iya berarti pencipta masuk ke dalam perut Maria kan? Seperti begitu juga Bapak. Nah, terus yang jaga alam semesta siapa? Setosa seperti begitu. Karena Tuhan hanya satu. Iya Tuhan hanya satu. Tuhan hanya satu turun menjadi bukan Tuhan. Yaitu menjadi bukan Tuhan alias manusia. Nah sekarang ketika Tuhan menjadi bukan Tuhan, Tuhannya mana? Tuhan yang satu itu kan sudah hilang, sudah jadi manusia, sudah jadi ciptaan anak orang. Nah Tuhan yang maha kuasa itu kalau dimaksud maksudnya apa? Tritunggal begitu bang? Tritunggal, Tuhan Anda tiga. Bukan tiga bang. Lah, mana yang betul? Itu 3 dalam 1 sih kak. Saya tahu kita orang Kristen 3 dalam 1 sih. 3 dalam 1 itu maksudnya apa yang satu? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iya, yang satu apa? Yang satu apa? Sini kurang terlalu paham sih. Cuman ajaran kita, setahu kita begitu saja sih setahu kita. Jadi waktu Tuhan Anda jadi manusia masih ada 2? Bukan 2 bang, dia tuh 1 saja bang Tuhan. Tapi 3 tadi. Iya 3 dalam 1 gitu bang. 3 dalam 1 itu maksudnya bagaimana? Kayak biji salak gitu? Bukan bang. Lalu bagaimana 3 dalam 1 itu maksudnya gimana? Janganlah Tuhan, janganlah bang main-main Tuhannya kita. Kita kan enggak. Bukan analoginya maksudku. Bukan analoginya itu apakah seperti biji salak? 1, 3 di dalam 1. Jadi bagaimana? Katanya Tuhan itu 1, tapi kok ada 3-nya? Gimana ya bang? Bang Suma coba ini boleh cari di mana Tritunggal itu? Maksudnya bagaimana? Nggak ada dalilnya Tritunggal itu nggak ada. Itu cuma doktrin. Nggak ada dalilnya Tritunggal. Cuman karena tidak berdayaan gereja menunjukkan Yesus itu sebagai Tuhan karena Yesus itu terbukti manusia anak orang, maka muncullah konsep akal-akalan 3 dalam 1. Maria itu orang kan? Itu gimana ya? Aduh tuh diartikan seperti gimana ya? Saya ini kurang terlalu paham sih.
Iya, Kalau diartikan Yesus itu anak orang, anak manusia. Kristen datang melantiknya menjadi Tuhan. Padahal yang Tuhan adalah yang mengutus Yesus. Kasih. itu sudah Yang setahu Tuhan saya, adalah itu sudah dia setahu saya bang, setahu saya sih itu sudah Tuhan sendiri bang yang jadi firman itu. Nah, berarti tak ada lagi Tuhan karena sudah jadi daging. Masih bang, nggak gitu bang, Tuhan masih ada. Jadi bagaimana nih? Sudah hilang Tuhannya. Tuhan satu-satunya turun menjadi daging. Ya sudah, nggak ada lagi Tuhan. Karena sudah jadi bang, daging dia. Kan Tuhan kita gini bang, Tuhan kita kan mati nih di hari yang ketiga, kalahkan maut nih, hidup terus bangkit, hidup kembali, terangkat ke surga. Pada saat dia mati Tuhan nggak ada kan? Pada saat dia mati kan dia sudah terangkat ke surga Tuhan. Pada saat dia mati 3 hari berarti alam semesta ini nggak ada Tuhan. Masih ada sih Tuhan untuk kita. Tuhan itu ada saja di mana saja, di hati tapi kita juga ada. Katanya. Tapi katanya mati. Enggak mati bang. Lah tadi mati kan katanya. Gini bang, mati kalahkan maut, hidup lagi kan dia. Iya, kan pada saat maut nih. pada saat dia mati itu Tuhan nggak ada, Tuhannya Kristen nggak ada. Itu dia sudah bang, maksudnya kan bangkit terangkat ke surga. Terus gini bang, saya kurang bang, kalau Tuhannya abang nih gimana sih? Tuhan saya itu satu penciptanya Yesus. Yesus diciptakan oleh Tuhan saya. Makanya setiap kali Yesus berdoa selalu mengadakan tangan ke atas. Bapakku yang ada di langit. Oh, gitu. Berarti Tuhannya abang ini Allah begitu, Allah Bapa gitu. Iya. Bukannya Muhammad bang. Kok Nabi Muhammad kan manusia, kan lucu. Kenapa jadi Nabi Muhammad jadi Tuhan? Habis kadang kalau kita lihat kan Muslim kan sedikit-sedikit Muhammad apa gitu. Beliau nabi kami harus memuliakan beliau sebagai nabi utusan Tuhan. Yesus itu juga nabi utusan Tuhan untuk kaum Bani Israel. Kristen penumpang gelap melantik anak orang jadi Tuhan. Gak nyambung kan? Anak orang dijadikan Tuhan. Tapi begini bang, tapi kan Tuhan Yesus kan naik ke surga nih. Terus Tuhannya abang gimana? Tuhan saya kok naik ke surga? Tuhan saja itu pemilik alam jagat raya ini. Bukan maksudnya Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad dia itu berada di sisi Tuhan. Itu Nabi Muhammad. Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Dia pindah alam menuju kepada Allah, kan gitu. Oh, saya kira Tuhan Yesus itu nanti Muhammad itu di abad keberapa begitu baru muncul. Siapanya? Muhammadnya, nabinya. Iya, Nabi Muhammad di abad ke-7. Di abad ke-7 kan? Iya. Berarti kan itu nabi kan bang? Iya nabi lah. Masa Tuhan emang Kristen anak orang dituhankan? Tapi kan kalau Kristen kan Tuhan Yesus kan naik ke surga nih. Terus nabi nggak kan ada urusan. Kan? Tuhanmu naik ke surga nggak ada urusan. Dia naik itu karena diselamatkan, karena hampir dibunuh sama umatnya sendiri. Gak ada urusan dengan itu. Gimana bang? Kan udah kalahkan maut dia bang, Tuhan Yesus. Yang mengalahkan dia masuk ke alam kubur itu bukan anak Maria. Baru itu anak siapa? Itu makhluk asing. Wah, nggak benar bang kayak gitu. Kok nggak benar? Bang? Kok nggak benar? Jujur aja bang, itu nggak benar itu kayak gitu. Makhluk asing. Itu gimana makhluk asing itu? Yesus sendiri yang mengatakan. Yesus sendiri mengatakan kepada orang-orang Yahudi. Matius 24. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat. Ya, Anda nggak mau mendengar. Bang, kalau mau bilang penyesat atau bang,
Anda di bawah sudah bodoh, sombong, bahlul, dongok. Dibawa aja bang, ketawa aja sampai mati. Kirain mau belajar tadi. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam, Saudara Bincang Leo. Bisa buka kamera, silakan. Ayo bang. Bapak Pendeta silakan buka kameranya. Halo. Pendeta Edi ini bukan? Pendeta Edi. Halo. Pendeta Edi ini. Pendeta bukan, mungkin salah orang kali ya teman-teman. Aku ingatnya Bintang Leo kemarin itu Pendeta Edi. Sahabat Yasmin, barakallahu fiik, makasih. Ada. Halo, selamat siang. Selamat siang. Iya, Katolik Protestan bang. Oh, saya pengikut Tuhan Yesus, bukan batu si Muhammad. Bisa diskusi dengan baik-baik? Bisa, boleh. Oke. Maria sekarang statusnya di hadapan Yesus itu sebagai apa? Hambanya atau ibunya? Ya, sebagai ibunya. Berarti ada ibu Tuhan? Bukan ada ibu Tuhan. Tapi nanti saya tanya balik, Mbak ya. Saya tanya balik ya. Iya. Ibu Tuhan? Bukannya, iya sebagai manusia kan Tuhan kami kan ya itulah si Maria itu ibunya. Berarti Maria itu ibu Tuhan? Tapi bukan yang bermaksud, walaupun ibu Tuhan, firman itu menjadi manusia. Ya kalau anaknya Tuhan berarti ibunya Tuhan kan gitu? Ibunya Tuhan ya, ibu Tuhan Yesus ya. Berarti Tuhan Anda ada berapa? Dan doktrin sebagai. Nah. Berarti Tuhan Anda ada berapa? Satu lah. Ibunya? Hah? Ibunya? Ibunya. Iya. Ya ibunya si Maria lah. Iya berarti Tuhan juga dia kan? Bukan Tuhan, dia cuma. Anaknya Tuhan. Masa ibunya tidak? Nanti. Ibunya harus Tuhan juga dong. Ya, kan anaknya Tuhan. Ya bukan. Lah, anaknya Tuhan berarti ibunya Tuhan juga. Dia kan ibu Tuhan. Bukan. Dia cuma hanya apa namanya tuh? Apa tuh? Cuma melahirkan. Melahirkan anak. Bukan. Yang dilahirkan ini anaknya enggak? Apa ini ya? Bukan dari hasil manusia ya? Enggak ada urusan. Pertanyaannya dia anak kandungnya bukan? Oh gini aja. Kalau si Muhammad lahir dari mana? Itu anak kandungnya atau bukan? Ya anak kandungnya lah. Anak kandung. Berarti ibu Maria ini ibu kandungnya Tuhanmu ya kan? Yang Yesus itu kan? Iya, benar. Berarti Maria juga Tuhan. Bukan Tuhan. Loh, anaknya Tuhan kok yang dikandung, dia yang kandung kok. Nanti kamu jelasin. Kalau kamu itu udah saya tahu, sama seri saja pun kamu berdebat nggak mampu. Berarti Tuhan melahirkan. Tuhan melahirkan Tuhan kan? Bukan Tuhan melahirkan Tuhan. Firman itu dari manusia. Berarti manusia melahirkan Tuhan gitu? Firman itu menjadi manusia. Bukan itu. Berarti manusia melahirkan Tuhan. Firman itu menjadi manusia. Berarti manusia melahirkan Tuhan. Itu terbalik. Jangan terbalik. Jangan pandai-pandai kita melawan Kristen ini, jangan gitu, nggak boleh. Kalau anaknya kita melawan Kristen ini. Kalau anaknya Tuhan. Kalau anaknya Tuhan, berarti yang melahirkannya apa? Coba. Ya, gini loh.
Kalau melahirkannya emang si Maria. Maria ini manusia. Manusia. Tapi Melahirkan manusia. Manusia yang suci. Iya, manusia suci ini melahirkan apa? Ya Tuhan Yesus sebagai manusia. Nah, berarti ketika manusia melahirkan Tuhan, bukan gitu konsepnya, Bang. Bukan kayak gitu konsepnya. Bagaimana ceritanya ini? Tuhan dilahirkan oleh manusia. Maria, bukan si Maria, ya manusia. Manusia. Berarti manusia. Tuhan Anda anak manusia. Tuhan kami. Ya, oke. Anak manusia. Nah, anak manusia ini terhadap ibunya Maria, apakah ibunya juga menyembah kepada anaknya? Iyalah. Berarti karena si Maria itu tahu apa yang di kandungannya. Berarti Maria menyembah anaknya. Karena firman itu, karena malaikat sudah. Berarti Maria menyembah anak kandungnya, gitu. Karena malaikat sudah memberitahu duluan kepada si berarti Maria menyembah anak kandungnya. Jangan takut, kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi, berarti Maria menyembah anak kandungnya. Si Maria udah tahu yang di kandungannya itu adalah Tuhan itu sendiri. Berarti Maria menyembah anak kandungnya. Iyalah. Berarti Yesus menerima sembahan dari ibu kandung. Bukan dari ibu kandung. Lalu siapa? Kalau diskusi itu Bang, bukan kayak gitu, Bang. Loh, tidak bisa Anda mencoba melarikan sesuatu yang sudah lurus. Lari. Yesus menghambakan ibu kandungnya. Kalau tadi saya udah terutin. Yesus menghambakan ibu kandungnya. Bukan menghambakan ibu kandungnya. Lalu apa? Katanya Tuhan. Maunya apa sih? Katanya Yesus itu Tuhan. Maria ini adalah ciptaannya. Berarti Yesus menghambakan ibu kandungnya. Betul? Tidak. Berarti Yesus menghambakan ibu kandungnya. Tidak. Berarti Yesus anak durhaka. Iya kan aja lah. Saya nanti balik ya. Berarti Yesus menghambakan ibu kandungnya. Bukan gitu konsepnya itu. Lalu bagaimana? Yesus anak kandung dari Maria ibu kandung. Yesus naik pangkat jadi Tuhan, Maria naik pangkat jadi ibu Tuhan gak? Gini aja loh. Si Muhammad lahir dari mana? Oke. Selesaikan dulu itu. Selesaikan dulu agamamu, karena agamamu tidak cocok untuk penonton Sumilayan. Dibatasi lagi. Mulai kambu si TikTok. TikToknya lagi yang jadi musuh nih sekarang nih. Jadi Yesus si anak kandung menghambakan si ibu kandung. Berarti Yesus ini termasuk anak yang soleh atau anak durhaka. Kalau kita memakai secara logikamu, yang harus kamu harus melawan Kristen, sebab kamu nggak bisa dalil, ya. Loh, saya justru mengajak kamu itu menggunakan akal sehatmu. Ini konsep agamamu. Agamamu yang melantik anak orang menjadi Tuhan. Makanya saya ajak kau berpikir. Yesus anak kandung, Maria ibu kandung. Betul gak ya, itu? Benar. Sekarang Yesus menghambakan ibu kandungnya. Betul? Ya. Karena Tuhan Yesus itu kan udah naik ke surga. Oke. Begitu Yesus naik level, naik pangkat, ibunya yang melahirkannya, yang mengandungnya seketika menjadi hambanya. Begitu? Bukan begitu konsepnya. Apalagi konsep apalagi yang engkau pelintir. Yesus anak kandung, Maria ibu kandung. Yesus naik pangkat, ibu turun pangkat. Dia bukan lagi ibunya Yesus, tetapi menjadi hambanya Yesus. Betul?
Betul tidak? Ibu kandung jadi hamba dari anak kandung. Betul tidak nih? Ayo. Betul tidak? Anak kandung menghambakan ibu kandungnya sendiri. Betul tidak? Ayo. Ayo. Kau mau bertanya tentang Islam tapi agamamu error kayak begitu. Anak kandung menghambakan ibu kandungnya sendiri. Ibu kandung menjadi budak dari anak kandungnya sendiri. Ibu yang mengandung dan membesarkannya dengan susah payah menjadi hamba dari anak kandungnya sendiri. Betul? Hei, suaramu mana? Hei, penyembah anak durhaka, suaramu nggak ada. Bukan seperti kamu. Penyembah anak durhaka, suaramu nggak ada. Bukan seperti kamu yang menyembah anak durhaka. Kamu Sembahan kami kok anak. Iya, jadi kamu sudah iakan bahwa anak kandung menghambakan ibu kandungnya, begitu? Bukan begitu, bodoh, tolol. Jadi bagaimana? Jangan kamu menyesatkan orang, tolol. Loh, Yesus anak kandung, Maria ibu kandung. Kau naikkan statusnya Yesus menjadi Tuhan, berarti kau turunkan status ibunya menjadi anak kandung, menjadi hamba Tuhan. Jangan kamu bodoh-bodohi orang padahal otakmu yang nggak ada, bodoh. Lalu bagaimana posisinya? Maria ibu kandung menyembah anak kandungnya, betul? Bukan. Nggak boleh kamu sesatkan saya. Si Muhammad itu lalu bagaimana? Coba kau terangkan. Coba enggak terlalu tinggi. Jangan bertanya Islam, terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Innakum idzam mithluhum. Aku berdosa kalau saya biarkan kau bertanya tentang Islam. Saya berdosa. Tidak boleh orang yang levelnya rendah bertanya tentang Al-Quran. Tidak boleh dalam Al-Quran, tidak boleh. Wa qad nazzalna, sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Tidak boleh, karena sudah menjadi ketetapan orang bahlul tidak boleh bertanya tentang Quran. Ya, tidak boleh. Nah sekarang ketika anak kandung membuat ibu kandung menjadi hambanya, apakah itu anak soleh atau durhaka? Jawab. Jangan ditutup mulutnya. Jawab. Kau sudah tidak buka kamera lagi? Ayo. Buka. Siapa yang tutup mic-nya ini? Jadi kamu menyembah anak durhaka gitu? Anak kandung yang dibesarkan susah payah di dalam agamamu menjadi Tuhan. Lalu ibunya menjadi hamba gitu. Konsep agama kasihmu itu begitu. Jadi agama kasih mengajarkan anak kandung menjadi sembahan ibu kandung. Itu ajaran kasih. Hei, buka mic-nya. Hei, mic-nya buka. Ibu kandung dalam ajaran kasih menyembah kepada anak kandung. Ajaran kasih begitu. Jadi seorang ibu mengandung seorang diri, membesarkan seorang diri, habis itu dia menyembah anak kandungnya sendiri. Itu ajaran kasih begitu. Mantap kali bah ajaran kasihnya, luar biasa. Semangat malam. Selamat malam Bang Zuma. Malam juga kawan. Oke, saya perkenalan dulu kali ya. Iya, silakan. Oke, jadi nama saya Christian Andranusite Bang. Saya agama Katolik. Siap. Jadi begini Bang, saya tidak terlalu paham terkait dengan secara teologisnya. Saya advokat. Kalau abang tahu mungkin share di Google nama saya, mungkin ketemu Christian Andranusite kan. Nah, saya ingin mengomentari sedikit Bang.
Pertanyaan Abang sedikit tadi terkait dengan kalau Maria melahirkan Tuhan Yesus, berarti Maria juga Tuhan Yesus, begitu ya? Berarti Maria juga Tuhan kalau dia anaknya Tuhan. Tapi gini Bang, itu analogi atau logika yang salah menurut saya Bang. Silakan. Kalau saya ambil sampel contohnya ketika Abang dilahirkan oleh seorang ibu, dan Abang menjadi seorang presiden nantinya, apakah Ibu Adinda juga bisa kita jabat menjadi seorang presiden? Tidak, tapi paling tidak saya adalah ibu dari presiden. Jabatan saya lebih tinggi daripada anak saya. Saya tetap sebagai junjungan anak saya. Betul? Enggak, kan pertanyaan Abang tadi kan hanya berpaku di situ. Apakah menjadi dia Tuhan? Kita fokus ke terminologi Tuhan, Tuhan presiden, itu. Saya ikuti. Itu menjadi Jadi kalau dia presiden, apakah yang melahirkan dia juga presiden? Yang melahirkan dia manusia, yang jadi presiden manusia. Lah, enggak, kita fokus terminologi presidennya sama Tuhannya. Iya, betul. Bang Zuma tadi nanya apa? Coba Abang tanya. Saya bertanya, Maria manusia, melahirkan manusia, anak kandung. Nah, ketika anak kandungnya menjadi Tuhan, status ibu ini menjadi hamba kan? Menjadi hamba? Iya. Itu ada dalilnya nggak itu? Atau Anda ingin mengatakan si Maria tidak menyembah Tuhan? Gini Bung, kalau Anda seorang presiden, otomatis ibu Anda menjadi masyarakat nggak? Jadi masyarakat, betul, jadi masyarakat. Nah, sama jawabannya. Jadi ketika itu Abang sebagai presiden yang melahirkan ada secara sosiologis ya pasti, secara etika moral pasti nilai kepatutan seorang ibu pasti lebih tinggi dengan anaknya. Tapi kalau dia dikategorikan dalam suatu jabatan, terminologi, maka ibunya tetap menjadi masyarakat, sama halnya dengan itu. Baik. Jadi Yesus ini jadi Tuhan. Kan jadi presiden. Kan jadi Tuhan. Enggak usah Abang pertanyakan apakah Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Abang juga sudah menyampaikan bahwa Maria melahirkan Tuhan. Gimana sih? Maria melahirkan Tuhan. Kan begitu. Ketika kemudian Maria melahirkan Tuhan, untuk selamat Maria harus menyembah Tuhan atau tidak menyembah Tuhan? Gini Bang. Ayo, jangan berhenti. Lanjut kita. Ketika Maria ingin selamat, apakah dia menyembah Tuhan atau tidak menyembah Tuhan? Bang, kita berbicara kelahiran ya. Iya, kan yang lahir Tuhan. Saya coba. Kelahiran itu bukan menciptakan keilahian, tapi menciptakan pribadi dia. Paham nggak? Iya. Paham, pribadi baru, individu baru. Jadi ketika Abang benturkan terkait dengan teologi, dengan kelahiran secara biologis, itu nggak bakalan ketemu. Kenapa nggak ketemu? Anak orang jadi Tuhan kok. Lah, pertanyaannya kalau anak orang jadi kalau anak manusia seorang ibu sederhana, orang miskin bisa jadi presiden, gimana juga? Pertanyaannya. Iya, berarti ibunya ini menjadi warga negara yang mana presidennya adalah anak kandungnya, betul? Nah, sekarang ketika anak kandungnya, sekarang kalau anaknya menjadi Tuhan, berarti si ibu menjadi hamba dari ibunya, betul nggak? Betul nggak? Gini Bang. Jangan gengsi akui. Ketika anaknya menjadi Tuhannya, berarti ibunya menjadi hambanya, betul? Betul? Ayo. Kenapa? Ketika anaknya menjadi presiden, maka ibunya menjadi warganya. Ketika anaknya menjadi Tuhan, berarti ibunya menjadi hambanya. Jelas. Berarti ibu menjadi hamba dari anaknya. Ibu menjadi hamba dari anaknya. Jangan pura-pura bingung. Saya coba nanti mentelaah. Saya bukan ahli teologi, bukan. Tapi begini Bang,
apa yang saya percayai itu nggak boleh Bang mengasumsikan di luar dari apa yang saya percaya. Ya nggak bisa, tidak bisa juga Anda mengatakan bahwasanya. Nggak bisa juga Anda mendoktrin orang untuk memahami iman Anda yang tidak rasional. Kan begitu. Abang yang mendoktrin. Abang sebagai host, oke? Abang sebagai host yang sengaja mendoktrin orang. Gini Bang, persoalan agama, persoalan Tuhan itu. Saya bertanya. Ke Tuhanmu. Saya bertanya sama saudara. Agamamu apa? Agamamu saya apa? Muslim. Urusi Tuhanmu. Wah ini kalau sudah keok begini pengacara kok begitu. Kenapa jadi pengacara begitu? Pengacara konyol itu namanya. Pengacara itu membutuhkan dalil, Bos. Nah sekarang mana dalilnya? Mana dalilnya? Kalau pengacara membuktikan dalil, mana dalilnya Maria menyembah anak kandungnya? Mana? Mana dalilnya? Kenapa kau kabur? Kenapa kau lari? Saya suka kalau pengacara, berarti dia pintar kemudian berbicara. Hadapi saya. Kebetulan Anda bertemu dengan orangnya. Gitu. Anda mau pakai analogi, oh, makanan saya itu. Anda yang melantik anak orang menjadi Tuhan. Ketinggian. Jadi RT aja nggak pernah anak orang. Kau melantiknya jadi Tuhan. Kemana perginya si ibu jadinya? Hah? Kemana perginya si ibu? Kalau menjadi presiden, oke-oke aja lah. Itu tataran manusia. Ini anak manusia kau lantik jadi Tuhan, coy. Kau lantik jadi RT, oke. Anakku, aku bangga kau jadi RT. Kau lantik dia jadi bupati, oke. Anakku, aku bangga kau jadi bupati. Kau lantik dia jadi presiden, oke. Aku bangga anakku jadi presiden. Tapi ketika kau lantik anakku jadi Tuhan, lu mau kemanakan aku, toples? Kau mau kemana aku ini? Ketika kau lantik anakku menjadi Tuhan, aku mau kemana ibunya? Maaf nih, saya bukan tidak menghargai profesi Anda. Anda yang membawa profesi Anda ke sini tadi. Saya katakan Anda blow on. Titik. Halo Bang Suma. Halo juga. Malam. Silakan. Sayangnya Anda kabur. Coba Anda kabur. Saya suka orang yang punya ini talenta. Ya. Ini saya mau bertanya tentang tema Abang ini Maryam 32. Ini kan di Al-Qur'an kan. Itu saya tahu. Terus ini sesuai dengan kitab saya di Lukas 11 ayat 27 nih. Mohon maaf sekali nih Abang kalau saya nanya Abang ini. Siap. Bisa buka kamera Bang? Abang Pak. Oh saya ini Bang lagi di taman Bang, lagi dibalikan nyepi kan ogo-ogo jadi gelap tempatnya Bang. Iya gimana? Ini teman-teman minta buka kamera soalnya. Gimana dong? Oke lah, tunggu Bang. Iya, kita hargai teman kita karena kita ada di sini karena mereka kan gitu. Soalnya ini saya di taman Bang, lagi nonton. Tidak masalah pun, biar nggak apa-apa gelap asalkan dibuka kameranya. Iya, tidak apa-apa gelap. Ini Abang paham nggak konteks yang Lukas 11 ayat 27? Paham. Coba dijelaskan Bang. Iya, jadi... Karena saya nggak mengikuti live-nya Abang dari awal jadi. Iya, jadi kalau kita lihat di dalam Lukas 11:27 itu diterangkan bahwa berbahagialah ibu yang mengandung engkau wahai Yesus dan susu yang kamu minum, kan gitu. Artinya Yesus ini membuat ibunya bahagia dalam pandangan ayat itu. Yesus mengatakan lebih berbahagia lagi orang yang melaksanakan perintah Tuhan. Oke. Artinya bahwa ibu yang mengandung Yesus itu adalah wanita yang sangat beruntung. Karena memiliki anak, Mesias, Juru Selamat, jalan kebenaran hidup menuju kepada Elohim. Satu kebanggaan dong sebagai seorang ibu.
Kan begitu. Nah sekarang Kristen muncul belakangan menjadikan anak orang yang tadinya dikandung dengan susah payah menjadi Tuhan. Posisi Maria sekarang ketika Yesus anaknya menjadi Tuhan itu posisinya dia sebagai apa? Hambanya anaknya atau gimana? Seketika konsep Kristen mengusung Yesus adalah Tuhan, berarti posisi Maria harus jelas. Dia sebagai apa sekarang nih? Ketika anaknya menjadi Tuhan, Maria anak ibu kandungnya menjadi apa dia? Silakan Bang. Begini Bang ya, bisa jelasin ke Abang ya. Kalau di konteks itu kan, itu kan berbicara tentang seorang ibu yang melihat bahwa Tuhan hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai kami orang Kristen yang kami percaya itu, seorang itu memberikan kayak memuji, dia bersukacita, mengatakan bahwa berbahagialah orang yang mengandung kan, seorang ibu yang mengandung itu kan, ya Bang ya. Tapi yang saya mau jelaskan di sini bahwa ini kita berbicara enaklah ya. Kami sebagai kami sebagai orang Kristen yang beriman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, itu kan dia kan adalah firman yang hidup, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang berinkarnasi jadi anak manusia itu melalui Bunda Maria. Ya, itu firman yang hidup Bang. Jadi kenapa kami mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami percaya? Karena apa? Kami punya data-data, punya bukti nyata bahwa bahkan di imannya Abang pun percaya bahwa Tuhan Yesus itu membangkitkan orang mati. Itu pertama. Kedua, Yesus itu melakukan banyak mujizat, Bang. Yesus melakukan banyak mujizat. Pada hari ketiga, pada saat dia disalibkan itu, dia dibangkit pada hari ketiga. Dan itu bukan rohnya doang yang bangkit, Bang. Beda dengan kita manusia biasa, kalau kita mati, ada masa kita bangkit. Kita bangkit itu kan kita punya daging, tulang semua jadi tanah, debu tanah kan. Kalau Tuhan Yesus dia bangkit pada hari ketiga itu dengan seluruh kedagingannya dia, Bang. Itu. Jadi kalau di konteks yang 27 yang ayat Lukas 11 ayat 27 yang abang jadikan tema di sini itu kurang pas kalau menurut saya pembahasan abang. Karena memang saya bukan muslim, jadi saya tidak tahu apa yang dikatakan dalam Maryam 32 ini. Kalau di Maryam itu diterangkan bahwa aku Yesus berbakti kepada ibuku, aku Isa berbakti kepada ibuku tidak membuat aku sombong dan tidak membuat aku celaka. Jadi dalam Al-Quran Nabi Isa adalah anak yang berbakti kepada ibunya. Nah, saya melihat di dalam kitab Lukas, di situ ibunya juga berbahagia yang telah mengandung. Uraian saudara, mukjizat, keluar dari kubur, bla 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 bla. Oke, justru itulah mungkin yang membuat Maria bangga karena memiliki anak yang begitu sakti, bisa bermukjizat, kekuatan-kekuatan, tanda-tanda dahsyat, dan seterusnya. Itulah yang membuat dia bangga. Yang jadi masalah sekarang, ketika seluruh mukjizat yang Yesus lakukan, menurut Yesus itu bukti kalau dia nabi. Di dalam Yohanes 5:36, itu bukti kalau dia rasul, utusan Tuhan. Titik. Berjalannya waktu muncul sekelompok manusia dari barat, melantik dia menjadi Tuhan. Ketika dia dilantik menjadi Tuhan, disetarakan dengan pencipta langit dan bumi, maka Maria di sana kehilangan arah. Apakah dia masih ibunya anaknya atau dia adalah hambanya anaknya? Orang Kristen ini yang harus bertanggung jawab karena telah melantik anak orang menjadi Tuhan yang setara dengan pencipta langit dan bumi. Lalu Maria mau dikemanakan? Ibunya orangnya mau dikemanakan? Anak kandungnya sendiri naik level menjadi Tuhan. Dia sebagai ibu kandung kedudukannya sebagai apa? Hambanya anaknya atau ibunya si Tuhan?
Kan begitu Bang. Coba, silakan. Karena begini Bang, coba tunjukkan saya data nabi mana yang berani mengatakan bahwa akulah yang awal dan akhir. Bahkan sebelum Abraham ada. Satu-satunya Nabi Yesus. Iya. Dia mengatakan itu. Terus apakah menggugurkan sebagai anaknya Maria? Itu artinya bahwa dia adalah Tuhan. Ya oke Abang. Sebelum Ibrahim ada. Iya oke. Oke, silakan aja. Begini bang. Mohon maaf ini bang. Yang saya tanya apa? Kita komunikasi face to face bang. Maksudnya saya selesai bicara, abang bicara juga. Begini bang. Tapi jangan terlalu panjang, karena saya nggak suka orang yang 0, 0, zong bicara depan saya. Lah, abang saja bicara terlalu panjang mah. Saya nggak ngomong panjang. Iya, sekarang saya mau tanya abang. Posisinya Maria sekarang ini di hadapan Kristen itu apa? Posisinya Maria di hadapan orang Kristen, dia tetap dia sebagai bundanya, sebagai ibunya Tuhan Yesus. Tapi dia kan begini bang, dia itu kan Bunda Maria, dia hamba Tuhan, cuma perantara. Dia ibunya Tuhan gitu. Iya, dia cuma berarti perantara. Dia menyembah kepada Yesus anaknya. Ya dia menyembah lah karena Tuhan Yesus adalah Tuhan. Berarti Tuhan Anda itu anak durhaka. Ya, abang yang durhaka bukan Tuhan kami. Kok jadi saya? Kok saya durhaka? Saya tidak pernah menyuruh ibu saya menyembah anak saya. Yesus anak kandung. Sabar, dengarkan. Makanya dengarkan, jangan sok pintar. Yesus anak kandung. Kau tuh sok pintar bang. Maria ibu kandung. Mengenai imanmu bang. Kira-kira apa yang Nabi Muhammad itu lakukan? Yesus anak kandung. Maria ibu kandung. Menyembahkah Maria ibu kandung kepada anak kandungnya? Anda katakan menyembah. Kalau ada ibu kandung menyembah anak kandung, berarti anak kandungnya itu anak durhaka atau ibunya gila. Gitu loh. Coba. Bagaimana Anda bisa menjelaskan ke saya seorang ibu kandung menyembah anak kandungnya? Coba silakan. Coba jelaskan ke saya bagaimana anak kandung menghambakan ibu kandungnya. Coba. Begini bang ya, saya kasih tahu kau ya. Bunda Maria itu cuma perantara bang. Kata siapa? Itu berbicara tentang makanya kata belajar. Siapa? Kau belajar Alkitab supaya kau paham. Makanya saya tanya kata siapa Maria itu perantara? Kata siapa? Jangan asal nyolot saja kau nih. Iya, dalil dong, dalil. Mana dalilnya? Maria hanya perantara. Mana dalilnya? Kau cari di firman di kitab, di Alkitabnya kami. Kau cari. Kok kayak Edis ditanya? Mana dalilnya? Anda berbicara seperti pantat ayam asal goyang. Mana dalil? Ya kamu yang bunyi. Kamu bunyi. Kepala pecah saya buat bodoh. Silakan aja. Kalau kau berani, kalau kau bisa, silakan. Kalau kau bisa lawan saya fisik. Kau dengar babai dulu. Kalau kau bisa lawan saya fisik, saya jilat pantatmu. Kalau kau bisa lawan saya fisik. Apa saya pantat kau datang jilat? Saya kunyah kau. Saya kunyah kalau cuma macam kau. 20 macam kau saya belum mundur. Saya sentil aja matamu kau sudah mati. Kau dengar katanya kau. Nabi Muhammad itu gimana ceritanya anak orang menghambakan kemudian ibu kandungnya? Itu yang saya minta. Bagaimana ceritanya anak orang menghambakan ibu kandungnya? Kamu yang memaksa anak orang jadi Tuhan. Iya kan? Saya minta dalil, kau marah, kau kayak Edis. Baca seluruh Bible, kan koplak. Kau menjadikan sebuah keadaan di mana keyakinanmu anak orang adalah Tuhan, ibunya adalah cuman perantara doang. Dalilnya mana? Kau tidak bisa tunjukkan dalil. Berarti imanmu sudah iman keok. Gitu loh abang. Jangan emosi. Saya kan minta dalil. Tolong dihargai. Katanya kita face to face ya. Memang face to face. Memang lu pikir apa dari tadi? Semangat malam. Halo, semangat pagi Bang Juma. Pagi juga. Ya, Katolik Protestan Bang. Saya Protestan Bang Juma.
Oke, sip abangku. Buka kamera dong. Silakan. Tapi jangan emosi kayak tadi. Enggak lah bang, kita kan dialog di sini. Betul. Buka baju aku bang, nanti pelanggaran. Pakai baju lah dulu. Gini aja lah bang. Pakai baju. Teman-teman. Malas ngambil baju. Teman-teman minta kita diskusi dengan buka kamera bang. Gimana dong? Pakai baju nanti pelanggaran loh bang. Ambil baju dulu. Jauh bang bajunya. Walah. Yang tadi itu jangan emosi. Kok santai aja kok kamu emosi jadinya. Diturunkan gak emosi. Kok ngajak berantem mau pecahin kepala lah segala macam. Saya nggak takut samamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gimana bang? Kenapa saya diblokir? Saya advokat tadi. Kenapa saya diblokir? Siapa yang memblokir? Lah, bang. Ini saya follow akunnya. Silakan follow back. Bukan ini yang tadi. Oh saya nggak tahu kalau itu. Oke, ini yang tadi nih mukanya yang ini. Iya. Oke. Bang, saya minta pertanggungjawaban dalilan yang tadi. Kenapa ada asumsi abang bahwa anak yang mempercayai Tuhan itu adalah anak dari zina, hasil zina? Abang bisa mempertanggungjawabkan nggak itu? Maksudnya apa? Abang tadi menyampaikan argumentasi bahwa keturunan dari Tuhan yang mempercayai Tuhan itu, termasuk saya yang beragama non-muslim, berarti anak zina. Maksudnya anak zina gimana? Nih saya tunjukkan videonya ya. Saya tunjukkan dulu ya. Silakan. Kalau nang diblokir. Ini kalau abang nggak bisa jelaskan saya tempuh ini. Silakan. Itu adalah anak-anak zina. Mau bukti nggak? Ini data saya kasih kamu. Sebentar. Video panjangnya yang mana? Semua orang Kristen itu adalah anak-anak zina. Mau bukti nggak? Ini data saya kasih kamu. Video mana? Jangan ambil potongan. Ini banyak videonya nih bos. Jangan ambil potongan, ambil video utuhnya. Semuanya berketurunan berzina. Mau nggak? Aku tunjukkan. Kau itu anak zina. Nah, coba video panjangnya yang mana? Mau nggak? Aku tunjukkan buktinya. Video panjangnya yang mana? Jangan ambil potongan video. Ini bukan ada beberapa video ini, ada banyak ini. Iya, maksud saya jangan ambil potongan video, ambil utuhnya. Sekarang saya tanya, ini argumentasi abang nggak? Iya betul. Tapi itu kan dialog, itu kan diskusi. Itu kan diskusi, itu debat. Diskusi. Oke, bang. Diskusi itu pasti ada. Namanya... Dengar dulu. Jangan ajari saya terkait dengan diskusi. Lihat. Kau cuma mau didengar aja. Kau yang mau didengar gitu. Ungkapan yang muncul di situ pasti ada penyebabnya saya ngomong kayak gitu. Pasti ada penyebabnya saya ngomong kayak begitu. Pasti ada hujatan sebelumnya. Tidak mungkin itu hujatan muncul kalau tidak ada kemudian ungkapan sebelumnya. Kau pakai otak lah. Jangan kau datang di komal orang, kau menghujat, setelah kau dihujat kembali, kau langsung kejang-kejang. Kan begitu. Aneh kau ini. Aneh. Kan lucu kamu itu. Lucu kamu. Tampilkan video lengkapnya. Apa sebabnya orang itu mengucapkan kalimat itu. Yang salah kalau saya proklamirkan kemana-mana. Ini orang lagi berdebat. Orang lagi berdiskusi. Ada penyebabnya sampai orang itu kemudian mengatakan ucapan itu. Ada asap karena ada api. Pahami itu bang. Pahami itu. Dalam dunia diskusi, kita tidak bisa kemudian mengambil tengahnya. Ambil dari awalnya. Tidak mungkin ada ucapan itu kalau tidak ada penyebabnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Masuk ke tema, kalau mau berdiskusi masuk ke tema. Masuk ke tema itu. Jangan bahas yang lain, masuk ke tema. Masuk ke tema kalau mau berdiskusi. Masuk ke tema. Masuk ke temanya kalau mau berdiskusi. Kalau mau berdiskusi naik ke tema, bahas tema. Jangan menangis.
Ini tema. Apakah anak kandung menghambakan ibu kandung? Hah? Malah bahas yang lain. Video potongan-potongan dibahasnya. Betapa banyak video-video juga kalau potongan kayak gitu ngata-ngatain saya. Asal kau tahu, ngata-ngatain umat Islam, ngata-ngatain Nabi Muhammad, ngata-ngatain Tuhan saya. Ada jutaan potongan-potongan video kalau Anda mau tahu. Sok paten. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Kalau mau diskusi itu diskusi, makanya jangan naik menghujat. Giliran orang angkat bicara, kau sakit hati, kau ngamuk.